sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasil Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adamana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Diawali kita membaca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pengarang. Ini ibadah yang paling tidak ditaati, ibadah yang paling tidak ditaati oleh umat Islam. Mungkin kalau sholat banyak yang sholat, puasa insya Allah banyak puasa Ramadan, kemudian pergi haji insya Allah banyak yang pergi haji, tapi zakat jarang yang zakat. Ya. Padahal dalam banyak ayat itu Allah selalu menyertakan sholat zakat. Ya. Sehingga sebetulnya kenapa Allah menyebut sholat zakat gitu ya, berdampingan, itu karena ketika satu di antara yang dua tadi kita nggak laksanakan, maka yang satu jadi percuma. Ibaratnya dua sisi mata uang, gitu ya. Jadi zakat, sholat, ya orang zakat harus sholat, orang sholat harus zakat, gitu ya. Sehingga kalau dia sholat saja, padahal dia sudah termasuk muzaki dan nggak zakat, ya percuma sholatnya. Ya. Begitupun kalau dia zakat saja dan nggak sholat, ya percuma juga. Gitu. Di sini rahasia kenapa Allah menyandingkan dua ibadah ini, yang menurut Abdullah bin Abbas ya seperti itu, artinya saling melengkapi, ya, nggak bisa satu berdiri sendiri. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika dia akan jadi khalifah, itu kan langsung ada beberapa kabilah yang menentang zakat. Mereka mengatakan zakat itu kan upeti buat Rasul sudah wafat, maka zakat nggak ada lagi. Ya, lalu tindakan Abu Bakar perangi, ya, jadi perangi mereka, walaupun ditentang oleh Sayyidina Umar, ya, yang biasa memang keras, tapi Sayyidina Umar kali ini kok lebih lembut gitu, ya. Sehingga kata Sayyidina Umar, udah dimaafin aja, ya. Gitu. Kata Abu Bakar, nggak bisa, saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Itu jawaban Abu Bakar, ya. Saya akan memerangi orang yang membedakan sholat dan zakat, karena mengacu pada ayat Quran tadi. Jadi dua ibadah ini berdampingan, yang perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi zakat di Indonesia menurut Basnas yang terakhir itu sekitar 237 triliun. Ya, dalam satu tahun. 237 triliun. Angka kemiskinan cuma 8,3%. Sekitar 23, sekian juta lah, ya. Itu kalau belum lagi apa, kan masih nyampur itu, belum semua muslim, ya. Kalau dikurangi yang muslim, ya paling sekitar ya angka berapa, mendekati 20 juta. Kalau potensi zakat itu digali, luar biasa itu, ya, nggak ada orang miskin di Indonesia, gitu, ya. Gitu. Kemudian DKI berapa DKI? DKI itu potensinya 3 triliun. DKI 3 triliun potensinya. Cuma yang bisa diambil cuma 150 miliar. Ya. Bayangin dari 3 triliun itu cuma 150 miliar yang dihimpun oleh Basnas. Taruhlah zakat-zakat yang lain yang dikeluarkan masjid-masjid sekian, itu pun masih sedikit sebetulnya. Ya. Oke, padahal ini ibadah yang memang luar biasa sebetulnya. Kalau sholat itu kan ibadah personal. Ya, kita sholat, orang lain nggak untung. Kita nggak sholat, orang lain nggak rugi, gitu kan. Kita nggak puasa Ramadan, orang lain nggak rugi. Kita puasa Ramadan, orang lain nggak untung. Kita pergi haji, orang lain nggak untung. Kita nggak haji, orang lain nggak rugi. Tapi ketika kita nggak zakat, banyak orang yang kehilangan haknya. Ya, itu kenapa di situ zakat merupakan satu hal yang luar biasa sebetulnya. Ya. Hanya satu kali masa ketika zakat itu masuk ke Baitul Mal. Kenapa? Orang udah mampu semua. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Ya, karena kebijakan beliau, ya, pola kepemimpinan beliau, sehingga waktu itu semua sudah
sudah terpenuhi, ya. Sehingga zakat karena nggak ada asnafnya masuk ke Baitul Mal, gitu. Ya. Kalau Brunei lain lagi, Brunei emang nggak ada yang mustahik, ya. Jadi kemana zakatnya? Ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand, gitu. Karena memang di sana nggak ada orang yang mampu pokok masakin, memang nggak ada. Ada kemana ya, dialihkan ke tempat lain, dan itu secara fikih boleh. Ya. Oke. Mengapa zakat ini menjadi bagian penting dalam ibadah agama kita? Di sini menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Bughal. Beliau mengatakan begini sebagai pendahuluannya, Al-Islam dinut ta'awun wa takaful. Islam itu adalah agama yang saling menolong dan saling menanggung. Ya. Ini konsep ukhuwah Islamiyah yang sekarang ini hanya sebatas jargon aja, ya. Gitu. Artinya ungkapan-ungkapan yang sering disampaikan tapi nggak pernah diwujudkan secara real, gitu ya. Jadi Islam itu agama yang at-ta'awun, saling menolong. Bahkan Nabi katakan kita ini seperti satu tubuh, gitu kan ya. Ketika ada satu yang sakit, semua merasa sakit, kan seperti itu. Ya, jadi Nabi itu menggunakan simbol-simbol semacam itu. Ini mengisyaratkan kita harus bersatu, gitu, harus bersatu, seperti itu. Dan ternyata ya yang kita lihat jarak antara miskin dan kaya itu ya terlalu jauh, gitu, terlalu jauh. Jadi orang yang mampu menanggung yang nggak mampu, gitu kan ya. Kan seperti itu harusnya. Lalu beliau berkata apa? Innal Islam tanzimun kamilun wa syamilun. Ya. Islam itu sungguh merupakan tanzimun kamilun wa syamilun. Satu tata aturan yang sempurna, ya, sempurna dan menyeluruh. Ya. Jadi sebetulnya agama kita itu dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sampaikan dalam sabda-sabdanya itu, ya, dalam sabda-sabdanya itu merupakan satu pranata kehidupan, ya, yang memang betul-betul sempurna, gitu. Sempurna betul, gitu. Kan kalau bapak-bapak mungkin sering lihat medsos tuh, ya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa dan Amerika itu mulai ziyadah, ya. Jadi zakat itu secara bahasa maknanya adalah an-numu wa ziyadah, bertumbuh dan bertambah. Jadi bertumbuh dan bertambah. Jadi an-numu itu bertumbuh, wa ziyadah bertambah. Ya. Dan ini bisa dibuktikan, gitu ya, oleh orang yang membayar zakatnya itu nggak akan pernah berkurang hartanya. Nggak pernah ada orang pengusaha bayar zakat bangkrut. Nggak pernah ada kisahnya itu. Sodakotin. Jadi harta itu tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan. Karena disedekahkan. Ya. Cuma kita kan banyak yang mungkin nggak begitu yakin, nggak begitu yakin, nggak apa-apa. Ketika Nabi mempersaudarakan dia dengan seorang Madinah, maka yang orang Madinah tadi maka ini harta saya bagi dua, ya, sebagian untuk saya, sebagian untuk Anda. Tapi Abdurrahman nolak, saya nggak mau, gitu ya. Saya cuma minta tunjukkan kepada saya di mana pasar. Kenapa? Saya mau dagang di sana. Waktu itu Madinah dikuasai para pedagang Yahudi, ya. Jadi waktu itu memang sebelum Nabi hijrah, bahkan setelah Nabi hijrah itu Yahudi banyak banget di Madinah. Dan mereka umumnya bergerak di bidang ekonomi, perdagangan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Abdurrahman? Cuma jual kayu bakar. Awalnya gitu, kayu bakar. Orang-orang beranggapan apa? Kayu bakar ngapain? Gitu ya. Gitu. Padahal kalau kita kaitkan sekarang itu energi, gitu kan ya, bahan bakar gitu. Tapi dia punya pandangan ke depan yang luas, seorang yang visioner, ya. Maka dia jual kayu bakar. Walaupun orang menyepelekannya. Sama dulu ketika di sini dulu orang membuka pabrik air mineral, ya, aqua gitu. Orang pada ngapain sih? Ya, jualan air minum gitu. Ternyata ya akhirnya kan booming gitu, ya. Bahkan diikuti yang lain gitu ya, seperti itu. Makanya apa?
berkembanglah usaha Abdurrahman bin Auf, ya, dan bisa menyingkirkan toko-toko Yahudi yang ada di Madinah. Jadi pertokoan itu kan di sekitar Madinah banyak toko-toko Yahudi, itu habis semua, ya. Jadi nggak bisa bersaing dengan Abdurrahman bin Auf dan para pedagang lainnya dari kaum muslimin. Ya. Kenapa begitu? Karena memang Abdurrahman bin Auf ini orang yang senang bersedekah, termasuk dari zakat. Gitu. Dalam satu riwayat, beliau kan pernah memberikan kepada Rasul 100 ekor kuda perang. Itu kuda perang itu kalau dihitung 100 ekor berapa miliar, gitu ya. Itu. Tapi ketika dia mengadukan kepada ibunya, kata ibunya ya sedekah. Ketika dia sedekah, makin bertambah lagi hartanya. Gitu. Jadi bukan cuma zakat, disedekah. Gitu. Zakat dia tunaikan, sedekah juga begitu. Ya. Banyak ya, mensucikan. Kemudian makna lainnya az-zakat al-madhu, pujian atau memuji. Kenapa? Kalau kita perhatikan secara etimologi atau lugawi ini, zakat itu kata-kata tersebut memaknai zakat. Ya. Seperti yang tadi andumu bertumbuh, waziyah bertambah. Ternyata itulah zakat. Modal tohar mensucikan. Zakat itu mensucikan apa? Mensucikan harta kita. Ya. Jadi ketika Allah khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi di situ kalau kita perhatikan Allah terkait dengan perintah berzakat pakai fi'il amr, khuz, ambillah. Ya, ambillah berarti kan sifatnya memaksa. Ya. Ya, sifatnya memaksa, fi'il amr. Ambillah min amwalihim dari harta orang-orang kaya, ya, shadaqatan sebagai zakat. Jadi sedekah wajib masuk zakat. Tutahhiruhum, zakat itu akan mensucikan mereka. Apanya? Hartanya. Jadi harta orang kaya 100% dizakati 2,5%, maka yang 97,5 boleh jadi di dalamnya ada yang syubhat. Dia dapat itu harta dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Kalau yang haram nggak bisa, supaya orang korupsi akan haram, ya. Saya mau zakat nih, bila bersih harta saya, ya nggak bisa, ya, karena memang itu harta haram, gitu kan ya. Kita merampok gitu, sekian ratus juta, kemudian untuk mensucikan harta itu kita zakati, ya nggak bisa, ya. Tapi kalau kita punya usaha kan ada tuh bagian yang abu-abu, ini halal atau haram, secara umum nggak jelas. Akhirnya kita mungkin karena kekurangan keyakinan kita, kekuatan iman kita ambil juga itu yang syubhat. Nah itu dibersihkan. Ya, bagaimana kalau kita tak ngeluarin zakat? Berarti 2,5% yang Allah katakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum di An-Nahl itu. Dan di dalam harta mereka orang-orang kaya itu hakun lisaili wal mahrum, ada hak bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta. Artinya apa? Dia ini orang yang punya hak, ada miskin. Nanti dalam Al-Taubah 60 itu kan ada pernyataan 8 asnaf ya, 8 asnaf. Nah itu ada hak itu tuh. Jadi kalau Bapak punya harta itu ada hak orang lain, bukan hak kita, ya bukan hak kita. Jadi ketika harta kita sudah sampai nisabnya, kemudian sudah sampai haulnya, perputaran 1 tahun, berarti kita harus ingat di dalamnya ada hak orang lain, milik orang lain. Kalau itu nggak dikeluarkan, saya sering mengibaratkan itu apa? Seperti air minum yang ada di dalam gelas atau dalam botol, kita masukkan satu benda yang najis, ya, benda yang najis, gitu. Umpamanya kalau alkohol, ya kita masukkan setetes saja, itu mengakibatkan air itu nggak boleh minum dan najis, ya. Berarti harta yang nggak dikeluarkan zakatnya, ya menjadi haram, ya 100% jadi haram. Namanya menjadi memadai buat kita, itu berkah.
Ada orang gaji sekian, ternyata cukup, gitu ya. Ada orang gaji gede banget, nggak pernah cukup, gitu. Berarti ketika ada orang gajinya cuma sekian kecilnya gitu, tapi dia bisa memenuhi kebutuhannya, berarti ini rezekinya berkah. Ya. Tapi kalau yang rezekinya gaji berapa? Gajinya 1 bulan 100 juta, ya. Tapi masih aja merasa kurang, jadi berkah hartanya. Boleh jadi dia nggak masuk apa, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, jadi begitu. Ya. Kenapa orang yang menerima zakat menyebabkan rezeki kita atau harta kita menjadi berkah? Itu tadi, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan berdoalah untuk orang yang memberikan zakat, ya, karena doamu itu akan menenangkan mereka. Jadi kita yang nanti kalau memang bagian dari asnaf, ya doakan orang-orang yang memberikan zakat. Gitu, ya. Oke. Kemudian saya singkat aja ya, jadi nggak semuanya diambil. Apa sih hikmah zakat? Ya, apa hikmah zakat? Di sini dua Mustafa ini, nggak termasuk Mustafa yang ini. Beliau mengatakan ini, min sya'ni zakati an tu'awwidal mu'atiya 'alal karami wal badli. Zakat itu akan menyebabkan orang yang memberikan menjadi biasa untuk melakukan satu tindakan yang mulia dan mau berbagi. Ya, filantropi, ya, gitu. Jadi orang yang dermawan. Kenapa? Udah biasa tuh. Tiap tahun ada zakat, sedekah, gitu, ya. Akhirnya apa? Ya, dia peduli orang kayak gitu tuh. Orang yang biasa mengeluarkan zakat itu dia peduli dengan keadaan orang lain. Ya, seperti itu. Kan bangsa ini terkenal ditulis sebagai bangsa yang paling dermawan. Mungkin pernah baca ya. Ini bangsa yang paling dermawan. Kenapa? Ketika ada bencana, kemudian ada pengumpulan dana cukup banget tuh. Ya, bencana Sumatera itu sekian miliar pada kumpulin. Ini bagi orang-orang luar agak aneh gitu nih. Tapi kok di zakat kita lemah gitu, saya heran juga itu. Jadi kalau ada bencana dibuka dompet, ya dompet untuk sumbangan itu banyak. Tapi ketika udah masalah zakat sedikit. Ini kenapa gitu ya? Kenapa begitu gitu? Dan cuma 2,5% minimal, gitu kan ya? Ya nanti banyak macam deh sih penyebabnya ya, karena memang ya nggak mau aja gitu ya, sayang sama hartanya. Wa anta katali amin nafsi juzur as-suhi wa awamil al-bukhli. Dan dengan berzakat maka akan terlepas dari diri orang yang berzakat tadi akar kebakilan, ya, kekikiran. Ya. Di sini memang bahasa Arab ada dua kata nih, ada syuk, ada bukhl. Ya. Kalau kita susah ngertiin tuh. Kalau kita pelit ya pelit, gitu ya. Nah, apa artinya takarannya bagaimana? Enggak jelas, pokoknya pelit aja begitu. Ya. Tapi dalam bahasa Arab dua tuh, ada bakhil, ada syuk. Ya. Di mana bedanya? Kalau bukhl itu adalah orang yang kikir kepada orang lain. Jadi dia punya harta nih, ya. Orang lain ada yang datang minta, ya, minta karena kebutuhan. Itu nggak dibagi. Itu namanya bakhil. Orang itu bakhil. Tapi kalau syuk, bukan cuma pelit sama orang lain, juga pelit sama dirinya sendiri. Itu syuk. Ekstrim bener. Ya. Anaknya butuh dana pendidikan perlu ini, nggak dikasih, ya. Anaknya marahnya semuanya minta belikan buku ini, nggak diberikan, lalu ini ada. Sebetulnya dia bisa makan makanan yang bergizi baik, ya. Tapi dia cenderung apa? Udahlah ini aja. Padahal dia mampu. Jadi sama keluarga aja, clear. Bagi orang, itu syuk namanya, ya, seperti itu. Jadi ya, dengan berzakat tadi maka diharapkan sifat-sifat itu menjadi tidak ada.
akhirin. Zakat itu akan memperkuat rasa persaudaraan dan cinta kasih di antara orang yang zakat dan orang yang menerima zakat. Ini kan apa? Timbul apa namanya ukhuwah gitu ya. Coba deh kita di lingkungan ini, ada orang baik banget gitu ya. Kalau kita datang minta bantuan untuk masjid umpamanya, dikasih itu. Ada kegiatan dikasih. Ada orang yang memang sangat butuh, dikasih. Itu kan kenapa? Karena dengan ini kan memang itulah ya yang memang berhak dapat zakat. Maka Allah menggunakan adatul hasri, innama shadaqatu. Itu dalam nahu innama ya, itu namanya adatul hasri. Satu kata ya yang membatasi ya. Jadi sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk lil fuqara wal masakin ya, wal amilin alaiha ya, wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya gitu kan ya. Cuma 8. Nah, yang pertama fuqara ya, masakin. Saya ambil saja pendapatnya dari Imam Syafi'i. Fuqara itu, saya ulang kembali ya, udah berkali-kali. Fuqara itu orang yang kebutuhannya ya, yang pemenuhan terhadap kebutuhannya di bawah 50%. Umpamanya satu hari dia butuh dana buat keluarganya karena punya anak punya istri 130.000. Ternyata penghasilannya cuma 40.000 satu hari. Itu fuqara. Kalau masakin, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sampai 100%. Umpamanya dia butuh 130.000 per hari, tapi yang dia dapat cuma 120.000, 100.000, ya, kan di atas 50%. Ya, itu berarti dia masakin. Kalau Imam Hanafi balik kebalikannya, ya agak beda, cuma dibalik aja. Nah, di sini saya melihat ya bahwa banyak orang yang mendapatkan zakat lalu diposisikan sebagai fuqara masakin. Amil nggak tahu, ya. Amil nggak tahu. Artinya apa? Amil itu dia mengatur pendistribusian zakat seperti apa yang dia lihat, gitu ya. Maka dia dibagikan itu, ya. Karena memang nggak tahu. Tapi bagi yang terima kan mesti sadar, saya mustahik kan. Ya. Kalau saya bukan fuqara, bukan masakin, bukan yang 6 lainnya, maka saya bukan mustahik. Gimana? Tolak. Ya, ketika ambil umpamanya menyerahkan kupon untuk menerima zakat, wah ini enggak Pak, saya kembalikan. Kenapa? Saya bukan mustahik. Ya, saya bukan fakir, saya bukan miskin. Gitu. Saya bukan mu'alaf, gitu. Saya bukan ghorimin, saya bukan fisabilillah, saya bukan ibu sambil. Ya, berarti di luar 8. Makanya ada di masyarakat di satu tempat kalau saya ngajar itu bilang itu gimana janda? Janda gimana? Jandanya kaya enggak? Ya, kalau jandanya kaya jangan. Gitu. Tapi kalau dia miskin, bukan jandanya, miskinnya. Ya, status miskinnya yang menyebabkan dia menjadi mustahik, bukan jandanya. Gitu. Ini kan kadang salah kaprah itu. Yatim deh yatim, kasih yatim. Kita lihat dulu, yatim punya keterangan 20 pintu. Ya kan? Ya bukan fuqara. Makanya mustahil orang yang mendapatkan zakat, dia kan seharusnya mempertanyakan dirinya, dia masuk enggak dalam kelompok yang 8. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi fuqara masakin. Yang kedua, wal 'amilina 'alaiha. Ini lagi saya sibuk ini. Ya, walaupun memang agak serem juga sebetulnya, tapi yang namanya hukum yang mesti dibilangin, mesti diomongin. Wal 'amilina 'alaiha, para amil. Siapa itu amil? Manis ta'malahul imam. Semua fikih begitu tuh. Mau fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, semua makan amil adalah manis
ta'malahul imam, orang yang diberikan tugas oleh pemimpin. Dan semua sepakat siapa yang dimaksud pemimpin? Pemerintah. Gitu. Ya. Nanti pemerintah menurunkan otoritasnya kepada Basnas umpamanya. Ya. Maka dari Basnas ini terbentuklah PAZ, ya, pengumpul zakat. Nah di situ. Ya. Kenapa ini mesti dipertegas? Karena beda Pak antara amil dan panitia. Amil dan panitia itu beda. Kalau kita mengangkat, umpamanya ketua masjid mengangkat panitia zakat, itu panitia. Nanti efek hukumnya akan ada, gitu. Akan ada. Contohnya begini, Bapak menyerahkan zakat fitrah atau zakat mal kepada panitia, Bapak belum bayar zakat, karena panitia bukannya mustahik, ya. Bapak belum bayar, itu belum dianggap zakat. Dia akan menjadi zakat kalau zakat itu sudah tersampaikan pada mustahiknya. Dipahami ya? Jadi ada panitia zakat. Kita datang, kita berikan itu beras, ya, beras ukuran yang seharusnya di sini 3,5 liter, gitu ya, atau sekitar 2,5 kilogram ya. Itu sebetulnya Bapak belum zakat, belum sah zakatnya. Itu akan jadi sah ketika zakat itu sudah disahkan pada mustahik. Tapi kalau di mesin itu ada amil, kita serahkan zakat kita kepada amil, sudah selesai. Satu itu sudah selesai. Kenapa? Sebab al-amilin alaina, amil itu bagian dari mustahik zakat. Maka dia berangkat terima, gitu kan? Nanti dia dikumpulkan, ya itu kan sudah menjadi kebijakan kan? Ya sebetulnya dia terima itu mustahik ya buat dia, tapi mana dia apa? Dikumpulkan semuanya. Satu itu. Yang kedua, kalau panitia zakat salah menyalurkan zakatnya bukan kepada mustahik, maka zakat itu tidak sah. Tidak sah zakatnya. Tapi kalau amil mendistribusikan zakat ternyata salah, dia berikan kepada yang ghairu mustahik, orang yang tidak berhak, itu zakat kita tetap sah. Karena panitia itu hanya sebagai wakil kita, ya. Yang namanya wakil dia belum melaksana, ya. Kecuali dia sudah melakukan tindakan apa yang kita amanahkan. Ini saya zakat, ya, karena Bapak panitia, nanti Bapak tolong salurkan, kan begitu, ya. Yang berikutnya, ini yang susah nih, saya bingung nih, gimana caranya? Harus saya tanya, boleh nggak kita itu mengeluarkan zakat, ya, beras, kemudian beras itu kita makan lagi? Zakat kita nih, kita zakat, gitu ya, kita makan lagi zakat, boleh nggak? Nah di sini persoalannya, kenapa? Ketika zakat disatukan, beras disatukan, kemudian ternyata ada mustahik yang bayar zakat di sini, berasnya nyampur, ya. Kita nggak tahu, boleh jadi beras itu ketika kita bagi-bagi, ya, maka ada beras dia yang masuk di situ, ya, walau satu butir itu bermasalah secara hukum, karena itu bukan hak dia, ya. Masa dia bayar zakat kemudian beras itu dimakan kembali? Itu di sini mungkin saya agak repot nih kalau ini. Kalau ambil nggak ada masalah, ya. Kalau ambil ini, ambil kan dia ada ambil di sini, umpamanya dia terima zakat fitrah, gitu ya. Zakat fitrah terima, kan disatuin tuh. Ambil yang menakar, ambil yang menakar, itu nggak ada masalah, ya. Karena walaupun tadi itu orang yang bayar zakat kembali berasnya kepada dia, itu nggak ada masalah. Kenapa? Zakatnya sudah diterima, diambil.
Jadi zakat yang dia bayarkan itu sudah punya amil. Ya, ketika amil kembali distribusikan, kan boleh-boleh aja. Kayak gini, Bapak terima zakat nih, terima zakat. Ya, saya tak pukorok nih, saya pukorok, gitu ya, pukorok, maka saya terima zakat, gitu. Atau saya ambil, saya terima zakat. Kemudian dengan beras itu saya bayarkan zakat saya, boleh nggak? Boleh nggak? Saya ambil nih, ya, atau saya pukorok, ya, saya punya berhak atas zakat, gitu ya. Kemudian karena sudah terima gitu ya, saya mustahik, saya berasanya saya jadikan buat zakat lagi, boleh? Ya boleh, ya itu udah hakik dan boleh, itu udah punya kita, gitu ya. Ya boleh aja. Tapi ketika kita sudah menyerahkan kepada panitia, kita dengan ambil, kalau panitia mencampur beras yang kita berikan dan ternyata kita mustahik dapat tuh bagiannya, nyambung di situ. Nah itu yang berbahaya secara hukum, ya, secara hukum berbahaya. Mungkin kalau yang penasaran, lihat di kita itu akhir ya, di kitab Kifayatul Ahyad itu jelas masalah itu, ya, masalah ambil. Ya. Makanya kalau saya sih menganjurkan menempuh jalur yang sebetulnya nggak sulit ya. Jadi kita bikin susun orang-orang ya dari atas sampai bawah. Nah, kemudian kita minta kepada Basnas di tingkat kota, ya di wali kota tuh, ya, tingkat kota kita minta untuk dibuatkan SK. SK ambil zakat masjid Jami Al Jihad, ya nanti keluar itu. Dan tidak ada kewajiban bagi masjid untuk menyetorkan zakatnya kepada Basnas. Tidak wajib, artinya tidak ada ketentuan. Silakan untuk masjid musola kelola sendiri, walaupun SK dari sana. Beda sama yayasan. Kalau yayasan itu terima, umpamanya orang bikin yayasan supaya itu, yang bilang dia untuk terima zakat gitu kan ya. Itu kan dia punya SK sebagai PAZ itu, ya. Nah dia kemudian ya itu dia siasat aja gitu ya, karena dia udah itu sebagai amil seperti itu. Nah ini mungkin yang agak berat diambil nih kita ini, ya, diambil itu bagi saya sangat krusial banget, ya. Maka diupayakanlah dibentuk gitu ya, untuk tetap biasa 3 tahun selesai, kita tidak perpanjang lagi. Nanti 3 tahun perpanjang lagi, dan upayakan orang-orang yang duduk diambil zakat tadi itu sudah diberi bekal tentang fikih zakat. Memang ketentuannya dia harus paham zakat. Kalau ambil nggak paham zakat bahaya, ya, bahaya sekali. Dia harus tahu tuh bagaimana mendistribusikan. Kan dibagi 8 dulu, ya. Semua yang ada dibagi 8. Kemudian kalau yang ada cuma 7 bagi 7, kalau yang cuma 6 bagi 6, gitu kan ya. Nanti kan kebetulannya kalau jumlah mustahikin fuqara masakin lebih banyak, maka yang lain porsi dikurangi. Oper kemana? Ke fuqara masakin. Bab kalau saklek 1/8, ini ada beras sekian nih, bagi 1/8 umpamanya. Ya, ini ternyata apa? Ambilin cuma berapa orang, gitu ya. Kemudian sabila berapa orang, Indonesia berapa orang. Nah, ini kan sebetulnya secara prosentase, ya, ini mustahil sebetulnya lebih banyak ke fuqara masakin, maka boleh digeser ke sana, ya, boleh geser ke bagian fuqara masakin. Bahkan kalau mengacu kepada Imam Hanafi lebih ekstrem lagi. Beliau katakan apa? Zakat fitri ya, zakat fitri itu hanya untuk fuqara masakin, yang 6 ada. Kenapa begitu? Alasannya kenapa begitu? Karena zakat fitri itu adalah untuk mengatasi orang yang ketika malam takbiran dan hari raya nggak punya makanan pokok. Itu sebetulnya beda dengan zakat mal, ya. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat fitri tujuannya memang itu, menjadikan orang mempunyai makanan pokok yang membuat dia makan dan keluarganya pada malam takbir dan pada hari raya.
Ya. Makanya kalau mau zakat fitri yang paling afdol kapan? Ngeluarin kapan? Sebelum berangkat sholat Id. Ya kan susah cuma siapa mau terima? Gitu kan ya. Yang afdol itu namanya waktu yang afdol. Jadi ketika mau berangkat sholat Idul Fitri, nah kita kasih tuh ya, orang yang memang mustahil. Gitu. Tapi susah ya. Waktu wajib kapan? Waktu wajib itu ketika terbenam matahari di akhir Ramadan. Itu waktu wajib. Ya, sampai khotib naik mimbar. Ya, itu waktu wajib tuh. Jadi mulai dari maghrib terakhir Ramadan, umpamanya besok kan insya Allah Ramadan berakhir tanggal 20, insya Allah ya 20 itu berakhir tuh. Nah ketika maghrib itu sudah namanya waktu wajib zakat fitri, itu namanya waktu wajib. Waktu jawaz, waktu yang boleh mulai 1 Ramadan udah boleh ngeluarin zakat fitri, itu namanya waktu jawaz. Jadi bagi 3 tuh. Ada waktu boleh, jawaz, ada waktu wajib, ada waktu afdol. Ya. Itu ulama fikih semua sepakat begitu. Oleh sebab itu, ketentuan kapan kita membayar wajib atau kapan kita wajib bayar zakat fitri secara hukum berdampak pada apa? Orang yang meninggal, ya, orang yang meninggal sebelum maghrib hari akhir Ramadan nggak wajib zakat itu, ya nggak wajib zakat itu. Umpamanya nih ada orang emang dari awal dia belum bayar zakat nih, ya, belum bayar zakat fitri karena nunggu belum juga dapat, ada yang uangnya belum cukup gitu ya. Nah, pas banget di hari terakhir Ramadan, ya itu sekitar jam berapa? Jam 5 umpamanya, jam 5 dia meninggal, maka dia bukan termasuk orang yang wajib bayar zakat. Jadi kalau mau di keluarga nih, ada yang meninggal di akhir Ramadan sebelum maghrib, ya nggak usah dibayarin zakat fitrahnya, emang nggak wajib, nggak wajib. Tapi bagi anak yang lahir sebelum maghrib terakhir Ramadan wajib dibayar zakatnya, ya, wajib dibayarkan zakatnya. Jadi umpamanya ada bayi lahir berapa? Bayi lahir jam 6, maghrib jam berapa? Maghrib jam 6:05, wajib keluarin zakatnya. Ya, itu. Tapi bayi yang lahir sebelum maghrib nggak wajib bayar zakatnya. Mau takbir ya, umpamanya ada bayi lahir mau takbiran, pas banget maghrib lahir tuh bayi, ya masuk 1 Syawal pas maghrib, itu bayi itu nggak wajib dibayarkan zakat. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, saya kembali ulang-ulang sebelumnya, yaitu sabilillah. Sabilillah, saya betul ngecek beberapa gitu, cek semuanya di Wahbah, di Kifayah, di sini, ya. Itu semuanya mengatakan sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan dia tidak mendapatkan gaji. Itu sabilillah. Itu gimana? Saya masih ikut guru gitu ya. Gimana guru itu sabilillah. Saya pernah diskusikan pada Habib Hanif, ya, karena dulu beliau murid saya ya. Jadi ketika saya murid saya, gitu ya. Jadi ya saya coba tanya beliau, gimana Habib untuk sabilillah? Saklek beliau itu, saklek. Itu batasannya seperti yang dijelaskan di fikih-fikih itu, ya seperti itu. Dan banyak termasuk Habib Hanif dia bilang gini, kalau kita kepada guru kiai gitu ya, kalau memang dia bukan fukoro, ya kan bukan mustahil ya, bukan fukoro, dia orang kaya semuanya, kita kepengen ngasih, ya kata beliau sih jangan pakai zakat, berikanlah hadiah, ya, hadiah dari kita, gitu ya, hadiah dari kita. Kenapa? Karena harta zakat itu harta kotor. Ya, untuk membersihkan yang 100% tadi, ya, atau membersihkan yang 9%, pendapatnya itu melawan mainstream yang ada. Dia bilang gini,
sabilillah adalah bisa diartikan untuk sesuatu yang bersifat kebaikan, ya, hal-hal yang sifatnya positif, membuat ya kebaikan lah. Ya, berarti ini guru, walaupun dia bukan mustahik, dia bukan fuqara, dia bukan masakin, bukan amilin, tapi dia masuk fisabilillah. Kenapa? Karena ini dia bekerja, ya, mempunyai peran untuk menyebarkan ajaran Islam. Gitu. Apalagi apa? Ya udah gunakanlah Pak. Oh, mungkin ada yang sedang bangun masjid, kasih masjid. Ini sampai begitu ya. Gitu. Itu ya Imam Qofal kayak begitu. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana. Tapi kalau saya sih berharapan lebih bagus kalau memang kita mau memberikan kepada kiai itu hadiah. Ya, hadiah, bukan dari zakat. Karena lebih apa? Lebih menghormati beliau. Ya, lebih menghormati beliau karena memang kayaknya kok nggak layak gitu, nggak layak seorang yang kita muliakan kemudian kita berikan zakat gitu. Itu pandangan saya begitu. Tapi kalau mengambil pendapatnya Imam Qofal, selama kita masih punya cantelan, punya pegangan dari ulama, itu silakan aja gitu ya, silakan aja. Infak, ada sedekah, ya, atau dana sosial, itu yang diberikan. Jangan berikan panitia zakat, karena itu mereka bukan mustahil. Ya. Yang mustahil adalah amil, ya. Mustahil adalah amil. Zakat panitia bukan mustahil. Ya. Ini hukum ya, jadi pahit ya pahit gitu. Ya. Kita nggak bisa merekayasa. Oh ini kan capek orang kerja. Gitu. Ya silakan berikan upahnya, tapi jangan dari zakat. Kalau operasional boleh, kita butuh apa di kantong, boleh. Kalau memang ada yang nanti ada zakat malu, zakat masuk gitu ya. Tapi kalau zakat titipan, zakat fitri titipan uang, ya, saya zakat sapi ya, saya zakat sapi. Artinya apa? Memang bukan pakai uang. Ya, zakat itu dalam mazhab Syafi'i siapapun ashabnya semua mengatakan pakai makanan pokok daerah setempat, gitu. Ya. Ini mohon maaf nih kalau nanti ada yang beda pendapat ya silakan aja. Tapi bagi saya berpegang saklek kepada paham pendapatnya Imam Syafi'i dan ashabnya bahwa yang namanya zakat fitri itu adalah makanan pokok. Kenapa? Ya karena memang dia itu untuk memenuhi makanan pada malam lebaran dan hari rayanya, gitu. Ya, seperti itu. Nah, orang yang menitipkan uangnya itu boleh, ya. Cuma di situ harus ada ijab qabul yang namanya akad wakalah, bukan akad zakat, akad wakalah, ya. Jadi apa? Saya titipkan uang ini sejumlah sekian rupiah untuk zakat saya, istri saya, 5 anak saya, dan mohon kepada Amir untuk membelikan beras. Ya, nanti Amir mobil itu, kan ya, begitu. Itu namanya akad wakalah, bukan akad zakat. Zakat nggak ada ijab qabulnya. Makanya bapaknya nyerahin zakat nih, saya serahkan zakat fitrah ini atau nama ini, ya. Itu nggak ada Pak, nggak ada. Cukup niat aja. Ya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri ya fardhu lillahi ta'ala. Ya, itu kan itu aja. Ya, niatin aja di hati. Ya, enggak ada yang namanya ijab qabul untuk terima zakat fitrah atau zakat fitri gitu. Ya. Kemudian tidak memahami dan belum memahami mengapa Basnas menyampaikan bahwa zakat profesi itu ukurannya adalah emas 14 karat, sehingga orang yang punya penghasilan 7.568.000 seper bulan itu udah kena zakat. Ya. Nah, mau bayar bulan, mau bayar tahun, gitu. Tapi saya masih apa ya? Masih belum terima untuk yang namanya zakat profesi. Kenapa nggak zakat mal aja sih? Dia punya atas sekian 1 tahun, gitu ya. 1 tahun dia punya gaji disisikan tuh, untuk sudah dibuatin ini berapa jam
Kemudian 1 tahun dihitung hartanya, ada nih ya seukuran 85 gram, ya udah keluarin zakatnya. Gitu. Kalau kata Kiai Sarwat, orang sekarang tuh ini walaupun dia punya orang kaya, pada dasarnya 85 gram emas, zakat emas ya 85 gram, gitu kan, ya. Jadi digabung aja, ya digabung. Jadi gimana gini, saya punya uang cash yang di tangan atau yang di bank gitu ya, itu kan itu semua itu uang yang ada di tangan kita, uang yang ada di bank, uang yang berbentuk benda berharga kayak emas, ya, atau saham, gitu kan ya, itu kan harus itu semuanya, ya, itu kekayaan kita mesti dihitung, digabung semuanya, gitu, ya. Itu terkait dengan penghitungan objek zakat yang berbeda, tapi penghitungannya sama. Ya. Cid, Ustaz, 5 juta itu dibagi separuh untuk sini, ini separuh lagi untuk di kamu, gimana? Bisa nggak? Begini, ini namanya naflus zakat. Ya. Jadi memindahkan zakat. Ya. Zakat itu bisa dipindahkan kalau orang atau kalau mustahikin yang ada di lingkungannya sudah terpenuhi semua, ya, sudah terpenuhi semua, baru zakat bisa dipindahkan.